Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Selamat hari-hari Natal ya. Masih Natalan kita terus sampai akhir tahun ini bahkan lebih mungkin. Nah, mari kita kembali lagi terus mengingat awal kisah kelahiran Yesus. Awal Natal maksud saya ya. Yaitu masih berhubungan dengan kisah orang Majus yang datang mencari juru selamat. Dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang ayat 1 dan 2 sudah kita renungkan kemarin. Mari kita baca 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, alam semesta ini diciptakan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa ada pribadi yang maha besar yang menciptakan langit dan bumi itu. Jadi sebenarnya setiap orang di bumi ini, orang tanda petik yang dikatakan primitif, semua tahu melalui alam semesta ini ada satu pribadi. Ya, mereka menamakan apa saja, tetapi ada satu pribadi yang menjadikan apa yang ada di dunia ini. Jadi dalam hati setiap orang ada seperti itu, tapi mungkin mereka kemudian mewujudkan dalam bentuk-bentuk patung atau bentuk-bentuk mungkin barang benda ciptaannya itu malah dipuji seperti itu. Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya, tetapi tahu persis di dalam hatinya ada pribadi yang luar biasa itu ada itu. Itulah yang disebut wahyu umum. Jadi melalui alam semesta, semua manusia tahu bahwa ada pribadi yang berkuasa. Tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan yang maha kuasa itu karena dosa. Oleh karena itu harus ada penyataan berikutnya. Nah, penyataan berikutnya adalah firman tertulis. Jadi ada firman yang tidak tertulis, ya sebetulnya kalau dalam gambaran tertulis dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita, jauh di dalam lubuk hati kita tahu ada pribadi yang berkuasa, maha kuasa, yaitu Tuhan. Tetapi untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, harus lewat pernyataan berikutnya, yaitu kitab suci. Nah, saudara kita orang Majus ini sudah tahu ada raja. Dia mau cari, di mana itu? Ada bintang, fenomena yang luar biasa, yang menunjukkan luar biasa ini. Wah, pasti ini ada sesuatu yang ajaib, sampai ada bintang itu. Kemudian logikanya dia bertanya kepada orang yang berkuasa dalam hal ini,
pemerintahan waktu itu, tapi tidak ketemu. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan hanya penyataan yang kelihatan, hati nurani saja belum cukup. Harus ada penyataan tertulis, yaitu firman-Nya yang menjelaskan di Bethlehem di tanah Yudea. Demikianlah tertulis dalam kitab Nabi bahwa ada juru selamat atau Mesias yang dilahirkan di Bethlehem. Itu firman-Nya mengatakan Mesias yang artinya yang diurapi, dijadikan, kalau ada pengurapan itu pentabisan atau apa namanya, peresmian begitu, jadi raja. Dan Yesus adalah Mesias itu yang dicari oleh orang-orang Majus dan yang dalam hati nurani kita mencari-cari. Sekarang Bapak Ibu sudah menemukan siapa dia. Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta, itulah yang turun ke bumi, Yesus, yang menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari dosa, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi lewat alam semesta, tapi juga lewat firman-Nya. Baru seseorang bisa bertemu dengan Yang Maha Kuasa dalam iman. Apakah Bapak, Ibu, Saudara cari-cari Tuhan? Baca firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan Yesus yang lahir itu adalah Mesias. Barang siapa yang percaya kepadanya, yang nanti untuk perencanaan penebusannya, ia harus dikorbankan seperti domba zaman dulu bangsa Israel. Kalau berdosa datang kepada imam, menyembelih korban binatang, lalu dosanya dipersembahkan oleh korbannya dipersembahkan oleh imam, dan imam akan memberikan pernyataan kepada si pembawa korban itu, dan dosanya diampuni. Kalau dosa lagi, begitu lagi, begitu lagi. Tetapi setelah itu ada hal yang baru, yaitu Yesus sebagai korban penebus dosa, sekali saja dikorbankan, mati di salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi penebus dosa kita. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa kambing, domba, sapi untuk penebus dosa. Tapi darah Yesus itulah yang menebus dosa kita, sehingga kita di hadapan Allah, dosa kita diampuni dan kita bebas bersekutu dengan Tuhan. Mari kita syukuri hari Natal ini, karena kita menjadi bisa bersama-sama dengan Allah karena kelahiran Yesus yang pada akhirnya disalib, mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Amin. Kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami lewat lahir juru selamat yang hidupnya diperuntukkan kepada manusia, dikorbankan di kayu salib, tetapi bangkit pada hari ketiga untuk menggantikan hukuman pada dosa-dosa kami, oleh karena dosa-dosa kami.
sehingga kami di hadapan Tuhan telah menjadi orang yang kudus, berkenan di hatimu, sehingga kami dengan iman bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah lewat Natal ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kita bersukaria di hari Natal ini. Mari kita bergembira, bersukacita, meluapkan sukacita kita untuk memikirkan, memperhatikan orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.